Oke, kalau belum mungkin langsung saja. Mmm, oke. Yang muncul di kalian apa? Tampilan Yang muncul tampilan geometrik Geo5-nya? ya sama gambarnya. Sebentar. Kenapa bisa begini ya? Ah, eee, untuk slope stability di Geo5 itu pilihannya adalah di slope stability ya, seperti ini, tinggal nanti diklik aja ya. Kemudian, eee, seperti biasa di Geo5 itu kita bisa setting ya, setting terkait standar metode yang kita gunakan. Ya, ini kebetulan kalau nggak salah setting yang digunakan itu adalah standar yang safety factor, yang nomor satu ya. Tapi kalau mau disesuaikan lagi bisa diedit ya, dari sini. Apakah muncul window-nya untuk, penentuan daripada nilai SF-nya? Ya, coba. Ya, jadi nanti verifikasinya, berupa penentuan dari nilai safety factor, jadi kita bisa memasukkan safety factor yang kita, kita jadikan standar itu berapa, ya. Kalau di SNI itu antara 1,3 sampai 1,5 ya, kalau dia, kondisinya adalah permanen, tapi kalau kondisinya seismik biasanya digunakan 1,1 ya. Ini bisa diedit sesuai dengan permintaan, sesuai dengan, target yang kalian capai. Kalau misalkan maunya 1,5 ya tinggal dimasukkan 1,5. Kalau misalkan 1,25 ya tinggal diedit menjadi 1,25. Kemudian berbeda dengan, Praksis. Kalau Praksis kan dia menggunakan metode iterasi ya. Jadi, safety itu nilai kohesi dan nilai sudut geser dalamnya dikurangi menggunakan iterasi sampai dia menemukan, titik terlemahnya ada di mana. Nah, titik-titik terlemahnya itu dihubungkan menjadi slip surface. Tapi kalau di Geo5 karena dia metode keseimbangan batas ya, jadi dia mengacu kepada teori slope stability yang sudah ada ya. Jadi di sini kita mau menentukan slip surface-nya apakah dia lurus ataukah sirkular. Kalau lurus bisa kita pilih kita mau pakai teorinya siapa. Di sini ada Spencer, ada Yambu, ada Morgenstern Price dan lain sebagainya. Bisa dicentang semua atau di salah satu aja boleh, karena nanti juga ketika kita running ya, ada pilihan kita mau menghitung berdasarkan teorinya siapa, gitu. Ini untuk yang poligonal atau yang lurus ya, jarang dipakai, yang lebih sering itu adalah yang surface-nya itu berbentuknya sirkular ya. Mungkin ini kalian familiar ada metodenya Bishop, ada metodenya Vilenius ya, Spencer juga ada, Yambu juga ada. Tinggal kalian pilih atau dicentang semua juga boleh, ya seperti itu. Kemudian, eee, itu untuk setting-nya. Nah, kalau di Geo5 beda dengan yang file kemarin, beda dengan yang pondasi kemarin. Kalau pondasi kemarin itu kan kita diminta langsung menentukan, diameter pilenya berapa, panjang pilenya berapa, ya, dan lain sebagainya. Tapi kalau di slope stability, di sini ada bagian interface. Jadi kita menentukan, permukaan daripada suatu tanahnya. Karena lereng ya otomatis akan ada perbedaan elevasi.
Nah, di sini saya sudah membuat berdasarkan contoh soal dari Geo5-nya, ya. Eee, Sebelum membuat ini kalian harus setup range-nya ya. Jadi kita harus menentukan dulu bidang gambar sama seperti yang di Platsis kemarin kita tentukan dulu lebar bidang gambarnya berapa. Nah, di sini setup range-nya dibuat X-nya dari 0 sampai ke 50 ya. Kemudian, ada kedalamannya itu 5 ya, seperti itu. Kemudian nah, kalau kita mau menggambar itu sebenarnya ada beberapa cara, ya. Tinggal kita klik yang add interface, kita mau menambahkan permukaannya, mau digambar langsung seperti kita menggambarkan di AutoCAD, misalkan seperti ini, ya, boleh. Kalau oke, ya tinggal diklik oke, kalau misalkan, nggak jadi, ya tinggal di-cancel, tinggal nanti dia akan hilang, ya. Atau bisa juga add point textually. Jadi kita bisa input, posisinya berdasarkan koordinat dari sumbu X dan Z. Sumbu Z di sini itu adalah kedalamannya, ya. Jadi ini ada titik-titiknya, ini punya koordinat masing-masing. Nah, saya tadi sudah buat, ya, contohnya seperti ini, ya, tadi di add interface, tinggal kita masukkan aja nilai X dan Z-nya. Ya, tergantung gitu kalau misalkan mau lurus-lurus aja atau misalkan, hanya ada 2 yang berbeda ya tinggal disesuaikan, seperti itu ya. Ini tadi sudah saya buat kemudian, eee, kalau sudah selesai kita menentukan interface-nya ya, yang wajib lagi itu adalah kita menentukan lapisan tanahnya atau data tanahnya ya. Di sini saya sudah buat ada 3 lapisan tanah sesuai dengan, interface yang dibuat tadi, ada lapisan 1, 2, dan 3 ya. Ini nanti yang 2 ini bukan bagian dari tanah, tapi sebagai perkuatan ya, sebagai dinding penahan. Kemudian nah, ini ada info yang sebelumnya belum saya sampaikan, kalau kita mau menginput parameter tanah itu kita juga bisa dari classify ya. Jadi kalau misalkan kita mau belajar atau kita nggak punya data tanah secara lengkap, ya kita bisa ke classify di sini. Geofav-nya punya database ya, ada Gravely Silt, kemudian ada Gravely Clay, kemudian ada Silty Sand, Clayey Sand, dan lain sebagainya. Ini bisa dijadikan patokan, bisa dijadikan pedoman. Kalau misalkan kalian, datanya nggak lengkap ya. Nah, ini kalau dari database Geo5-nya, untuk jenis tanah Gravely Silt dengan konsistensinya firm atau kaku atau, bukan yang, apa namanya, bukan yang kaku banget ya, bukan yang very very stiff, tapi yang firm, itu dari database Geo5-nya ada perkiraan nilai Poisson ratio-nya, kemudian ada nilai gamma-nya, kemudian ada juga, modulus Young-nya atau modulus elastisitasnya di sini, ya. Jadi bisa digunakan juga sebagai patokan. Tapi kalau kalian punya datanya lengkap, ya sesuaikan saja dengan data hasil lab dan hasil, pengujian di lapangannya. Nah, kalau sudah, tadi ada rigid bodies ya, rigid bodies ini semacam perkuatan dinding untuk, si lerengnya ya. Ini tadi saya masukkan nilai gamma itu 23 dengan asumsi dia terbuat dari beton. Kalau misalnya kalian dindingnya mau dibuat dari pasangan bata, pasangan batu, apalagi yang biasanya digunakan untuk dinding penahan tanah atau beton bertulang ya, tinggal disesuaikan saja. Ini nggak harus ada rigid body ini nggak harus ada. Kalau misalkan
lerengnya kosongan, nggak ada penahannya sama sekali, ya nggak usah dibuat, gitu ya. Nah, kemudian tadi saya belum sampai sini memodelkannya, jadi saya, assign dulu ya. Lapisan yang pertama itu adalah Gravely Shield atau MG, kemudian bagian yang kedua karena dia dinding berarti ini saya masukkan sebagai rigid bodies-nya, kemudian di lapisan ketiga lapisan kedua itu adalah sand ya, lalu di lapisan terakhir dia adalah sandy sill, ya seperti ini. Nah kalau berdasarkan contoh soal itu kita kasih beban, ya. Tapi sebelum ke beban, sebenarnya di sini ada beberapa alternatif perkuatan yang bisa kita gunakan kalau misalkan lereng kita kolaps, ya. Di sini ada angkur, kemudian ada nail. Kalau reinforcement ini bisa kita gunakan untuk memodelkan geosintetik, ya. Atau mungkin bisa kita perkuat dengan adanya tiang, ya. Atau mungkin bisa dari tiang beton atau cerucuk ya. Bisa kita gunakan itu, di sini pilihannya. Cuma ini karena masih awal jadi belum ada perkuatan, kita langsung ke beban. Heeh. Untuk bebannya kita pilih yang strip, kemudian kita pilih yang permanen ya. Kemudian dia bekerjanya di mana, kita masukkan koordinat atau langsung pada bagian atas daripada si lerengnya ya, jadi ini saya pilih on terrain, kemudian, dia dimulainya dari mana, ini kan ada gambaran ya, ada ilustrasinya X itu dimulai dari mana, ya. Di sini kita mulai dari 26, kemudian panjangnya, yaitu panjang bebannya. Kalau misalkan X-nya 0 berarti langsung dari di sini nanti posisinya. Tapi karena ada jarak, dimulainya dari sini, ya. Panjangnya itu 8,3. Kemudian untuk besarannya dipakai 10 kilonewton per meter persegi. Nah, biasanya yang, kita modelkan kalau untuk di lereng itu jarang yang beban bangunan, ya, lebih seringnya itu beban jalan. Ya, kalau beban jalan ya kita sesuaikan dengan kelas jalannya, paling besar itu 15 kilonewton per meter persegi, gitu. Ya, tapi biasanya kalau jalan yang di daerah-daerah atau dia memotong lereng ya, memotong suatu gunung, biasanya sih kelas jalannya nggak terlalu tinggi. Jadi bisa pakai 12 atau bisa pakai 10. Tapi kalau ternyata untuk bangunan, ya tinggal kita sesuaikan berat bangunannya berapa total, seperti itu. Kemudian karena tadi saya tidak membedakan nilai gamma dengan gamma saturated, jadi saya, tidak gunakan air ya di situ. Nah, kalau kalian mau menganalisis gempa, tinggal kalian memasukkan, nilai PGA-nya ya. Nilai PGA-nya baik arah horizontal maupun arah vertikal ya. Karena bisa jadi ketika kita hitung secara permanen dia aman, tapi ketika ada gempa bisa jadi dia lebih kecil daripada standar yang sudah ditentukan. Nah, kemudian untuk stage setting-nya ya, ini apakah kita mau yang permanen ataukah yang seismik, kita Eee, pilih ya, kalau permanen berarti kan dia jangka panjang, tapi kalau masa konstruksi aja bisa kita pilih yang transient ya, seperti itu. Nah, kemudian tinggal kita analisis aja ya, nanti bisa kalian, perhatikan bedanya
antara yang metode keseimbangan batas sama metode numerik. Kalau metode numerik dia langsung mendapatkan satu bidang runtuh yang paling remah. Tapi kalau di Geo5 itu ada beberapa alternatif. Jadi maksudnya alternatif tuh dia nyoba-nyoba ya. Dia gambarkan dulu slip surface-nya di situ, dia hitung dengan metodenya Bishop atau Fillenius dapat SF, dia pindah lagi slip surface-nya dihitung dengan metode Fillenius atau Bishop atau metode yang lain, begitu seterusnya sampai dia menemukan slip surface dengan SF paling rendah. Ya, seperti itu. Mungkin dulu yang, tugas akhirnya membahas tentang slope ya, atau lereng atau talut, kestabilannya, itu sudah familiar dengan metode Fellenius maupun metode Bishop, ya. Oke, ini di analisisnya, eee, sebelum kita menganalisis, kita diminta untuk menentukan salah satu slip surface-nya seperti apa. Ya, tadi kan ada poligonal atau sirkular, kita bisa gambarkan secara langsung atau bisa kita input. Nah, kalau secara grafis kita gambarkan aja misalkan dari sini sampai sini, ya. Oke. Nah, kita gambarkan dulu satu slip surface, baru dia akan bisa menghitung. Tapi sebelum itu kita mau menentukan dulu, apakah semua metode kita mau tahu besaran SF-nya berapa? Ataukah hanya salah satu metode yang kita pilih di awal tadi, ya. Kalau misalkan, eee, all method, ya, ini kita nggak bisa menentukan kita mau optimasi atau enggak, tapi kalau salah satu kita bisa menentukan optimasi. Sementara kita coba dulu semua, ya, kemudian nanti akan muncul nilai SF berdasarkan teorinya Bishop, Fellenius, Spencer, Yambu, dan Morgenstern Price ya. Tinggal kita klik analyze. Kemudian dia langsung menghitung ya, seperti ini. Ya. Kalau nilainya lebih dari batas yang kita masukkan tadi, kan 1,5, berarti dia akan aman. Nah, ini kemungkinan yang Spencer dia nggak ketemu, entah karena saya salah menginputkan slip surface di awal, atau memang dia nggak applicable untuk kasus ini, gitu, ya. Kalau misalkan saya mau tahu Bishop aja, tinggal kita memasukkan Bishop-nya, ya, dapat slope stability-nya acceptable karena dia SF-nya adalah 60,52, seperti itu, ya. Tadi sempat bisa kalian, perhatikan ada jeda sedikit ya. Ini kebetulan karena kasusnya sederhana jadi dia, membuat slip surface-nya nggak terlalu banyak. Kalau misalkan nanti sedikit agak rumit ya kasusnya atau mungkin tanahnya cukup jelek, itu bisa kita lihat ketika dia mencoba beberapa slip surface yang berbeda ya. Jadi dari segi SF dia aman, lalu slip surface-nya ada di sini, seperti itu. Sampai sini ada yang mau didiskusikan terlebih dahulu? Oh, mau tanya Bu, Ya silakan. yang yang input, data material tanah Mhm, kan ada sudut geser Bu. Kalau sudut mmm. gesernya pasir kan nol Bu ya, data tanahnya nol. Tapi dia, nggak mau di-input 0 gitu Bu. Itu gimana Bu? Di tanahnya pasir, tapi sudut geser dalamnya nol. Iya, data tanahnya sudutnya nol.
oh dapat data tanahnya sudutnya 0. Kalau memang dari, Geo5-nya nggak bisa dibuat 0, berarti kita harus memasukkan paling tidak 0,1. Bisa nggak kalau dimasukin 0,1? Karena Bisa Bu, bisa kalau 0,1. oke, coba ini saya masukin 0, 17,5, misalkan ini 5. Oke, berarti, kita nggak boleh memasukkan nilai 0 karena pada dasarnya tanah itu pasti punya kekuatan, nggak ada yang benar-benar 0. Mungkin 0, atau mungkin hanya 1 atau 2 karena, antara 1 dengan 2 itu kan kecil ya kalau kita bandingkan dengan, sudut geser dalam yang tanahnya itu sudah kaku sekali, sudah padat sekali yang antara 30 sampai 35. Jadi kalau saran saya sih gunakan nilai minimal aja, atau mungkin 1 juga nggak apa-apa, nggak harus 0,1 gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Izin Bu, tanya Bu. Ya? Saat masukkan tadi slip surface itu kan, eee, Mhm, ada yang sirkular ya Bu ya? Itu iya, apakah ada ketentuannya Bu untuk menggambarnya Bu atau bebas Bu? bebas. Karena dari, programnya sendiri dia akan tetap mencari slip surface yang paling kecil, gitu. Jadi kita hanya istilahnya men-trigger dia untuk menghitung slip surface-nya, nggak ada ketentuan. Baik Bu, terima kasih Bu. Ada lagi kah yang mau ditanyakan terkait, eee, pemodelan untuk lereng? Nanti kita coba lereng yang pakai perkuatan, ya. Nah cuma, eee, seperti yang saya sampaikan minggu lalu, output-nya berbeda antara yang Geo5 sama Praxis. Kalau Geo5 itu yang paling minimal, ya. Kalau kalian cek tadi di hasilnya, kita hanya mendapatkan nilai SF saja. Ya meskipun memang kalau, slope stability analysis itu yang diminta adalah, nilai SF ya, yang kita cari adalah nilai SF, tapi di Geo5 hanya itu yang yang dimunculkan. Beda dengan Praksis. Kalau Praksis kemarin, kita bisa tahu deformasinya berapa. Jadi ketika dia kolaps atau ketika dia bergerak, ya, dia bergeraknya itu berapa senti, berapa mili. Kemudian kita juga bisa tahu tegangan-tegangan yang terjadi di dalam tanah itu seperti apa, selain dari nilai SF. Jadi kalau mau, mendapatkan hasil yang lebih banyak, itu disarankan menggunakan yang metode numerik. Salah satunya pakai Praksis. Tapi kalau yang diminta hanya minimal saja, ya, yang diminta hanya gambar slip surface sama nilai SF, ya Geo5 saja sudah cukup, seperti itu. Oke, apakah ada lagi yang mau didiskusikan? Oke, di tempat saya sedang azan Isya, jadi saya, mute sebentar ya, nanti saya lanjutkan.
Ini saya coba lanjutkan untuk, pemodelannya. Kita coba contoh kasus yang kedua dari tutorial Geo5-nya. Oke. Ini kebetulan tadi saya belum sempat memasukkan interface-nya seperti yang pertama ya. Jadi saya mulai dari awal. Dari setting ini saya mau coba ganti menjadi 1,25 ya. Kemudian yang transient juga sama 1,25. Aksidentalnya juga saya buat sama 1,25. Untuk seismis saya gunakan 1,1 ya. Oke, coba kita lihat di anti slide file ini masuknya apa. Oh, dia cuma perhitungan untuk tekanan tanah lateral ya, karena nanti kita coba pakai perkuatan yang file ya. Di sini ada metode kolom, kemudian ada metode Rankine, ada Kakut Carousel yang pernah kita pelajari, sebenarnya yang pernah saya pelajari waktu kuliah S1 itu di kolom dan Rankine ya. Dimana kalau yang paling sederhana itu Rankine. Jadi kita coba yang kolom, yang dia mempertimbangkan kemiringan daripada si dinding penahan tanahnya. Ya, kemudian untuk pasifnya kita buat sama juga ya, kolom, kemudian analisis dari gempa kita pakai menu BOKB karena ini sering kita gunakan ya. Kemudian apa lagi? Hmm, ini untuk angkur safety faktornya sementara itu dulu. Kita okekan. Nah, ini kita okekan lagi karena sudah kita setting untuk besaran SF yang menjadi patokan kita ya, menjadi acuannya, menjadi batas. Kemudian kita ke interface ya. Tadi sebentar saya coba cek dulu ini berapa ya? Sampai 50. Kita setup dulu untuk bidang gambarnya ya. Saya coba cek dulu dari tutorialnya. Ini. Oke, sampai ini. Oke, ini kita setup X-nya 0, minimumnya 50-nya kita buat 50. Kemudian ini kita buat 10. Oke, kemudian baru kita add interface ya. Di add interface saya pakai add point textually karena dari contoh soalnya itu sudah ada koordinatnya, jadi saya tinggal copy aja. Ya, jadi kalau misalkan ada beberapa lapisan tanah yang berbeda, kemudian atau mungkin ada elevasi yang berbeda, kita bisa menggunakan interface-nya itu nggak cuma satu ya. Jadi kita bisa bikin beberapa interface sesuai dengan kebutuhannya. Ya. Tinggal kita input seperti ini, X-nya 0, Z-nya 0, kita add. Ya, itu titik yang pertama untuk interface yang pertama. Kita lanjutkan. Nanti akan langsung muncul garis ya. Bisa kalian lihat di sini ketika saya input titik pertama ada di sini, kemudian titik keduanya ada di sini ya. Dilanjutkan dulu, kemudian ada 20.
Oh, nggak bisa. Ini harus saya tutup kalau pengen tahu gambar. Jadi saya selesaikan dulu, nanti baru kita lihat gambarnya seperti apa. Ini kalau sudah kita input semua titiknya, boleh di cancel atau langsung di X aja. Nah, ini belum muncul secara fix ya ke bidang gambarnya, jadi harus di OK dulu. Kalau kalian misalkan pencet cancel, nanti nggak muncul, nanti hilang. Jadi kita OK-kan dulu, add interface, baru kita lihat gambarnya. Ini lapisan yang pertamanya akan seperti ini. Eh, garis yang paling atas ya, garis yang paling atasnya akan bentuknya seperti ini. Kalau dari contoh soal, itu ada 4 interface ya. Jadi kita tambahkan interface yang kedua. Nah, ini titik berikutnya, add, akan ada 2 lapis seperti ini ya. Kita lanjutkan untuk interface berikutnya ada di angka 36,78. Yang sudah install Geo5 bisa diikuti. Atau nanti kalau mau mencoba sendiri dari tutorialnya boleh. Yang terakhir, jadi dari interface yang sudah dibuat, bentuk lerengnya akan seperti ini. Ya. Ada 1, 2, 3, 4, ada 4 lapisan tanah yang berbeda, berarti input tanahnya ada 4 ya. Jadi kita bikin 4 tanah. Kita add. Kalau saya apa namanya belajar dari senior ya, belajar dari sesepuh geotek, itu kalau bikin data tanah dikasih nomor. Biar kita tahu mana yang lapisan 1, mana yang lapisan 2, dan seterusnya. Soalnya kalau nggak kita kasih nama, kadang-kadang kita lupa. Itu untuk yang eh, yang kita buat itu untuk lapisan tanah yang mana gitu. Jadi biar nggak lupa, biasanya kita dikasih nomor ya, kita numbering di situ. Oke, ini Excel punya data gambarnya 21, gamma saturated-nya 22, titik GC dan 20. Nah, kalau stress state ini selalu ada 2 ya, apakah efektif dan total. Kalau total berarti dia mempertimbangkan adanya air, yang diminta adalah CU ya. Itu selalu. Bahkan kalau di praksis juga sama. Nah, kita pakai yang efektif sesuai dengan contoh soalnya. Ada 14, kemudian saya sedikit batuk.
Kemudian kita ke lapisan berikutnya. Tadi belum saya add ya? Maaf, salah. Kita add dulu, baru kita bikin yang baru. Clay, sand, gamanya 18,5 dengan gamma saturated-nya 19,5. Ini 26, ini 4. Yang berikutnya ada sandy clay 18, ini 18,5. Kemudian 22 dan 5 masih warna 4. Dua empat sama 24,5. Ini 29 dan 30. Oke. Bentuknya akan seperti ini. Sudah kita masukkan, tinggal kita assign ya. Jadi rigid bodies-nya anggapnya nggak ada karena kita tidak tidak menambahkan adanya dinding di situ ya. Tinggal kita assign, yang pertama itu sill. Yang berikutnya adalah clay cell, sandy clay, yang terakhir adalah slate ya, seperti ini. Nah, kalau sudah, kita belum kasih apa-apa dulu ya, kita belum kasih apa-apa dulu karena urutannya kita lihat dulu kalau tanpa perkuatan dia kuat atau tidak. Kalau misalkan kuat, berarti kita tidak perlu merencanakan adanya perkuatan. Tapi kalau misalkan nggak kuat, baru kita rencanakan perkuatan ya. Nah, di sini dia dimisalkan ada beban jalan. X-nya itu ada di bagian ini ya. Dia itu di 20. Berarti length ini bisa kita sesuaikan dengan lebar jalannya ya. Lebar jalannya berapa? Bebannya ternyata di sini dia pakai 25 kilonewton per meter persegi. Tapi kalau dari Bina Marga ya, kalau nggak salah Bina Marga atau sumber mana gitu, dia paling besar itu adalah 15 kilonewton per meter persegi gitu. Oke, kita add. Sudah kita add, maaf. Sudah muncul, baru setelah itu kita analisis ya. Kita coba pakai Bishop, kita input di sini, tinggal kita analyze ya. Wait. Oh. Sebentar. Oh, ada yang kurang. Ternyata di contoh soal dia masukin air. Pantesan kok dia kuat. Bentar. Ya.
Ya, kita kasih air, kemudian baru dianalisis. Oke, tadi kita diminta untuk masukin air, ya. Kita input untuk koordinat daripada airnya. Add, kemudian 10, add lagi 15,3. Ya, kita coba hitung lagi untuk metode Bishop. Nanti kita coba lihat dengan metode yang lain, ya, apakah aman atau tidak untuk setiap metodenya, tapi nggak yang nggak yang all method, ya. Kita lihat satu-satu. Oke, di sini dia masih cukup besar. Coba kita gunakan yang Spencer. Oke, sepertinya saya harus input tambahan untuk yang Spencer ini. Oke, ternyata harus ada. Hmm. Sebentar. Ini coba ini kita yang optimization. Oh. Bisa kalian lihat ini dia sedang running dengan beberapa apa namanya, dengan beberapa slip surface yang berbeda, ya. Kalau optimization ini dia mencari yang paling kecil, kalau yang standar tadi apa namanya, sesuai dengan slip surface yang kita buat, ya. Oh, maaf tadi ada salah informasi di awal. Jadi kalau yang misalkan Bishop kemudian yang standar ini sesuai dengan slip surface yang kita bikin tadi. Tapi kalau kita pengen tahu yang paling kecil ada di mana, ini kita harus gunakan yang optimization, ya. Coba kita analyze lagi, ya. Kenapa dia nggak cuma bawah, ya? Dia juga yang atas karena ini sama-sama lereng. Jadi dia bikin masing-masing. Kadang-kala juga bisa jadi slip surface-nya dari sini sampai sini. Gitu, ya. Nah, kalau kita pakai optimization, kita menemukan SF atau slip surface yang paling rendah, itu ketemunya di bawah, dia hanya 1,1, kurang dari 1,25 yang sudah kita tentukan di awal tadi, berarti dia kondisinya nggak aman. Nah, karena tidak aman, berarti mau tidak mau kita harus menambahkan adanya perkuatan. Ya, perkuatannya bisa angkur, bisa nail, bisa geosintetik, ya, bisa pile, ya. Di sini hanya itu saja untuk pilihan daripada perkuatan yang ditawarkan oleh Yo5. Atau mungkin kalian juga bisa melakukan redimensioning dari geometri lerengnya, ya. Jadi dilandaikan dia, dibuat lebih landai agar SF-nya bisa naik, ya, seperti itu. Sambil saya lihat tutorialnya, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan apa namanya, perkuatan. Jadi kalau untuk mencari minimalnya, Geo5 bisa di
gunakan. Tapi kalau pengen lebih detail, deformasinya berapa, kemudian, apa namanya, tegangannya berapa, baiknya pakai Praxis ya. Oke, ini kita coba masukkan perkuatan di anti-slide file ya. Kita kasih perkuatan filenya. Coba saya lihat ini panjangnya berapa. Oke, kita add textually, bisa ya. Poinnya dari sini. Oh, jadi ini titik awalnya ada di mana, kemudian panjang tiangnya kita buat berapa, misalkan dari contoh dibuat 9, kemudian eh, kok nggak ada ya? Ini ya, kemudian file spacingnya jarak antar tiangnya itu berapa, karena ini ke arah sumbu Y ya, atau ke dalam ya. Misalkan dari contoh kita buat 1, diameternya kita buat 0,6 ya. Kemudian kita juga harus input bearing capacity-nya. Misalkan ini kita buat konstan, kita masukkan bearing capacity-nya misalkan 80. Ya, kalau bearing capacity untuk tiang itu kan ada skin friction sama end bearing, jadi dihitung dulu. Kita add, ya, dia langsung muncul. Ya. Kalau, nah, di Geo5 itu kita bisa melihat tampilan 3D-nya, ya. Hanya tampilan 3D-nya, bukan dia menghitung secara 3 dimensi ya, beda ya. Oke. Jadi tadi kita memasukkan jarak antar filenya itu 1. Ya, jadi dia di sini ada 1. Kemudian tadi ada beban. Ya, ini bebannya. Maaf. Ya, ini beban tadi, beban jalannya. Jadi di Geo5 hanya tampilannya aja ya yang 3D, tapi kalau Praxis itu ada yang bisa menganalisis secara 3 dimensi. Tapi kebetulan saya belum pernah coba yang 3 dimensi, baru yang 2 dimensi. Oke, ini sudah kita tambahkan 1, kita coba analisis. Tadi kan dapat 1,11. Nah, apakah dengan 1 tiang ini bisa aman? Kita pastikan dulu. Kita analisis. Ini kita gunakan yang tadi. Langsung dianalisis saja. Oke, ternyata setelah kita running ya, ketemu safety faktornya adalah 1,29. Berarti ada kenaikan, ada pengaruh ya. Kadangkala meskipun kita kasih perkuatan, dia naik tapi nggak terlalu signifikan. Berarti artinya perkuatan yang kita terapkan itu kurang cocok. Kita harus ganti dengan yang lain ya, seperti itu. Kalau misalkan ini saya tambah lagi untuk perkuatannya, misalkan sebentar. Misal saya mau tambah lagi 1 di sini nih, tadi berapa ya itunya? Coba kita lihat dari interface. 1, 2, 3, 4. Berarti 30 ya. Di 30 kita coba tambahkan. Kita add lagi
tadi 30, kemudian Z-nya 4,66 ya? Saya cek. Mana sih? Nah, 4,66, kemudian ini 9, ini tadi 1, ini dibuat 0,6, ini dibuat 80, kita add, jadi ada 2. Apakah akan efektif penambahan yang kedua atau tidak? Tinggal kita analisis lagi. Ternyata tidak berpengaruh, ya. Kira-kira kenapa? Ketika saya kasih perkuatan tambahan di sini, kenapa kok SF-nya tetap 1,29? Ada yang tahu nggak kira-kira kenapanya? Ada yang tahu konsep untuk kita melakukan perkuatan itu seperti apa? Khususnya perkuatan lereng? Ada yang ingat? Halo, ini orangnya masih ada nggak ya? Makasih, Bu. Oh, Makasih, Bu. masih. Kok kayaknya anteng-anteng aja. Kira-kira kenapa? Kan harusnya kalau tiangnya ditambah 1, dia lebih kuat dong. Tapi kenapa kok enggak ternyata? Mungkin karena Ya, kenapa Mbak Endah? Betul. Ya. Jadi kenapa kok tidak ada kenaikan safety factor? Ya. Karena di sini dia memang tidak berfungsi. Ya. Prinsipnya kalau kita mau melakukan perkuatan lereng, kita harus memotong. Ya, kita harus memotong itu slip surface-nya. Kalau ketemu slip surface di sini, kita kasih perkuatan di sini yang nggak berpengaruh sama sekali. Kita harus menggunakan perkuatannya di sini. Misal nih, kita ganti yang ini tadi, ya. Yang ini kita hapus, kita coba hapus, kita remove, kita ganti di sini posisinya. Coba kita lihat dia ada di angka berapa kira-kira. Hmm, berarti dia di antara sudah 3. Coba ini ya di 14,45 dengan 2,08. Cancel dulu. Yes. Kita tambahkan X-nya tadi 14,45. Z-nya ada di 2,08. L-nya mau dibuat 9 atau enggak kalau menurut kalian? Panjangnya. Kan kalau 9 tadi itu dari sini ya. Kira-kira disamain atau enggak? Bisa lebih pendek ya.
Mungkin kita coba 5 dulu. Kita lihat apakah memotong atau enggak. Oke, kita coba hitung lagi. Oh, dia langsung naik menjadi 1,86 ya. Karena tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Endah, slip surface-nya harus dipotong dengan perkuatan. Ya, jadi kalau misalkan kalian pakai nail, berarti nailnya itu harus memotongnya ke sini. Pakai angkur ya, berarti yang dipakainya di sini, dipasangnya di sini, jangan di sini. Karena tadi yang paling rendah surface-nya ada di bawah, bukan yang di atas. Gitu. Tapi bisa jadi ada kemungkinan ketika kita tambah yang ada di sini, ini menjadi tidak aman. Gitu. Jadi tinggal kita melakukan analisis berulang mana yang paling rendah, mana yang lebih cocok dan lain sebagainya. Seperti itu. Ada yang mau didiskusikan dulu? Itu untuk yang slope stability ya. Jadi yang metode perkuatan angkur, nail reinforcement bisa dicoba sendiri. Nanti input datanya disesuaikan ya. Tapi tadi yang harus dicatat, yang harus diaplikasikan bahwa perkuatannya harus ditempatkan dia memotong bidang longsor yang terjadi. Oke. Ada pertanyaan?